Oke, semangat pagi semuanya. Ya, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang real untuk budget ya. Kalau sebelumnya kita sesinya itu introduction ya. Jadi materi-materi sebelum masuk ke budget. Nah, sekarang kita masuk ke real penyusunan budget ya atau anggaran. Nah, di sini ada case ya. Kita lihat di sini. Jadi di sini ada Diamond Ice Cream ya, perusahaan Diamond Ice Cream, laporan posisi keuangan 31 Desember 2025. Jadi dia sudah punya cash 42.500, piutang 90.000, bahan baku atau material 21.000 pounds, ya totalnya 4.200, inventory 2.000 box 26.000, ya ini total current asetnya. Lalu aset tetapnya ada land 80.000, lalu ada building and equipment 700.000, ada accumulated depreciation minus 292, total fixed asetnya 488 sehingga total asetnya 850.700. Lalu sudah ada utang 25.800, lalu ada modal saham 175, laba ditahan 449.900, total equity-nya atau stockholder equity 624.900, total utang plus equity 850 650.700 ya, sama ya. Oke, sekarang dia mau bikin budget ini adalah 31 Desember 2025. Jadi ini saldo awal ya. Nah, perusahaan mau bikin budget untuk tahun 2026 ya. In preparing for making budget 2026, Diamond Ice Cream membagi 2026 menjadi 4 kuartal ya. Oke. Di mana sales estimation di kuartal 1 2 3 4 adalah 10.000 box, 30.000 box, 40.000 box, 20.000 box respectively. Jadi masing-masing ya dengan selling price $20. Nah, berarti sekarang kita bikin budget ya, budget for 2026. Oke, 2026. Jadi nanti dia membagi 2026 itu dalam 4 kuartal. Satu, 2, 3, 4 total. Gitu ya. Nah, di sini berarti ada sales ya in unit. Nah, berarti ini dia mau bikin budget penjualan ya. Nah, ini namanya kita bilang dengan sales budget ya. Oke, budget penjualan. Nah, budget penjualannya berapa di sini dibilang? Kuartal satu 10, kuartal 2 3 4 10 3 4 2 ya. Oke. 10 3 4 2. 10 3 4 2. Nah, gitu ya. 10 3 4 2. 10.000, 30.000, 40.000 dan 20.000 box gitu ya. Nah, ini adalah penjualan dalam unit ya. Oke. Penjualan dalam unit. Budget ya, ini berarti estimasi. Jadi budget yang pertama kali dibuat itu adalah budget penjualan. Ya, jadi kita kan bisnis ya, yang namanya bisnis itu kan pasti jualan. Nah, jualan itu jadi yang pertama kali kita bikin anggarannya. Ya, oke. Lalu dengan harga jual berapa? Masing-masing box 20. Ya, berarti sales price-nya ya 20. Ya, dalam dolar. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita sum in total 1 tahun ya. Jadi kuartal satu itu kan berarti 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan gitu ya. Oke. Nah ini juga dengan harga 20. Oke, berarti kita akan dapat total penjualan. Ya, estimasi total penjualan, total sales. Ya, berarti 10.000 dikali 20. Ya kan? 200.000 dan seterusnya. Oke, ini adalah sales budget. Ya, oke. Jadi nanti kalau kita bikin budget itu berarti ya itu nanti akan turun temurun gitu ya. Jadi pertama dari penjualan, jadi nanti dia akan eh, berkaitan dengan budget-budget yang lain ya. Kalau kita salah bikin budget penjualan maka yang lainnya juga salah gitu ya. Karena ini adalah budget yang pertama kali kita buat ya. Oke, yang pertama adalah sales budget ya, budget penjualan. Oke. Lalu berikutnya kita lihat
Sales on account berarti artinya apa? Sales itu on account itu berarti terjadi secara kredit. Di mana 70% akan ditagih di kuartal yang sama dan 30% akan ditagih di kuartal berikutnya. Ya, oke. Sekarang kita berarti buat apa? Buat ya cash receive ya from sales budget. Ya. Oke, jadi budget untuk penerimaan kas yang berasal dari penjualan. Ya. Oke, penerimaan kas yang berasal dari penjualan. Oke, di sini kita lihat berarti ritme penerimaan kasnya gimana? 70-30. 70% akan di collected di kuartal yang sama, 30% di kuartal berikutnya. Ya. Berarti di sini dengan asumsi ya, kondisi ini sama dengan tahun lalu berarti ya, di kuartal satu kita akan menerima berapa? Menerima ya 30% dari penjualan di kuartal 4 tahun lalu, ibaratnya gitu ya. Oke, nah itu tercermin dalam piutang berarti ya. Nah, kita lihat piutang kita ada berapa di sini? 90.000. Ya, berarti di sini kita akan terima dari AR 31 Desember ya, 2025 itu ada berapa? 90.000 AR-nya ya. Oke, berarti di sini akan kita terima di kuartal satu. Nah, itu berarti mencerminkan 30% penjualan di kuartal 4 tahun 2025 ya kan. Nah, berarti berikutnya di sini kita akan terima berarti berapa? 70-30 ya, berarti 70% kali berapa? Kali 200.000 ya nggak? Oke, berarti di sini 70% kita akan terima di kuartal yang sama. Ya, oke. 30%-nya di kuartal berikutnya. Berarti 30% kali 200.000 kita terima di kuartal 2 ya. 30% kali 200.000. Gitu kan? Nah, kita akan terima lagi berarti 70% kali 600.000. Ya, 70% kali 600. Berarti 30%-nya kapan? Di kuartal berikutnya. 30% kali 600.000. Kan? 30% kali 600 ya. Ya. Lalu 70% kali berapa? 800. 70% kali 800. Ya. Oke, berarti apa lagi? Di sini 30% kali 800. 30% kali 800 yang ini ya. Oke, lalu 70% kali ya 70 kali 800 ya betul ya. 30 kali 800 berarti sekarang 70 kali berapa? 400 ya. Oke, 400.000. Oke, 70% kali 400. Oke, gitu kan? Nah, berarti nanti 30% dari ini akan menjadi piutang ya. Berarti AR karena kan dia akan terima di kuartal 1 2027 ya. Berarti AR 31 Desember 2026 berarti berapa? 30% dikali 400.000. Ya, dia akan menjadi piutang ya. Ya, berarti 30% dikali berapa? 400.000. Ya, dia akan menjadi piutang di akhir tahun. Ya, berarti in total kita akan dapat ini semua. Ya, nanti ini totalnya ya. Nah, semua 230 dan seterusnya. Nah, total kita dapat 1.970.000. Ya. Oke, ini adalah budget yang kedua. Sekarang kita lanjut. At the ending quarter, ya, it must be available 20% inventory of sales in the next quarter, ya. Oke, estimated sales di kuartal 1 2027 adalah 15.000 box. Oke, jadi dibilang setiap akhir kuartal harus tersedia 20% inventory ya dari penjualan di kuartal berikutnya. Jadi setiap akhir kuartal paling tidak kita memiliki persediaan
itu 20% dari kebutuhan penjualan di kuartal berikutnya. Ya. Oke, at the ending of quarter, it must be available 20% inventory of sales in the next quarter. Ya, lalu estimated penjualan di 2027 kuartal satu adalah 15.000. Nah, berarti beruntun nih ya. Dari sales, cash. Nah, sekarang kita akan buat yang namanya apa? Di sini dia bilang kita akan buat namanya sekarang berarti production budget. Ya, oke. Karena berurutan ya dari berapa yang harus dijual, berapa yang nanti kita terima secara cash. Nah, berarti kita akan buat berikutnya adalah production. Ya, berapa yang harus diproduksi? Ya, production budget. Ya, oke. Berikutnya production budget. Ya. Nah, production budget itu berarti nanti kita akan lihat berapa yang harus diproduksi gitu ya. Oke. Jadi dia turun-temurun tadi ya, berarti ya, berlanjut terus. Nah, sekarang sama juga berapa sih yang harus kita produksi nanti ya produknya gitu kan. Oke. Berarti di sini tadi kita lihat dulu berapa yang kita butuhkan buat penjualan gitu ya. Oke. Yang kita butuhkan buat penjualan kan ini 10.000 dan seterusnya. Nah, ini yang kita butuhkan untuk penjualan. Ya. Oke, lalu berikutnya ya tadi yang harus ada di akhir periode berapa? Ya, dibilang at the ending of quarter harus tersedia 20% inventory ya untuk penjualan di kuartal berikutnya. Oke, berarti di akhir periode itu persediaan nggak boleh habis gitu ya. Oke, jadi ending ya required ending gitu ya. Oke, ending needed-nya itu berapa? Ya, berarti yang harus dijual kan 10.000 unit. Nah, yang harus ada di akhir periode berapa? Ya, nah dibilang untuk mencukupi kebutuhan penjualan di kuartal berikutnya. Berarti 20% ya, dikali kuartal berikutnya berapa? Butuh 30 kan? Untuk dijual. Berarti harus tersedia 6.000. Ya, oke. Berarti bilang tadi 20% ya. Nah, di sini juga sama. Berarti di akhir kuartal 2 yang harus ada berapa? 20% dikali 40. Ya. Kuartal 3 20% kali 20. Ya. Oke, sementara di kuartal 4 berarti kan kita butuh penjualan di kuartal satu tahun berikutnya ya. Nah, di sini dia bilang kuartal satu tahun 2027 itu penjualannya 15.000. Oke, berarti di sini 20% ya. 20% kali 15 gitu ya. Oke. Sehingga di sini nah ending needed di akhir tahun berarti sama dengan kuartal 4 kalau gitu kan. Ini kan kali ini total itu kan 1 tahun kan. Ya, 1 tahun. Maka di sini berapa? Maka di sini ya, maka di sini sama dengan akhir kuartal 4 ya. Oke, berarti di sini berapa? 3.000 kan? Oke. Akhir tahun itu berarti sama dengan akhir kuartal 4 kan? Oke. Berarti di sini adalah ini untuk penjualan, ini yang kita butuhkan untuk akhir tahun. Nah, berarti total needed kita berapa? Ya, total need-nya itu ya ini semua. Ada yang buat penjualan, ada yang buat dijual, sama yang harus ada di akhir ya. Jadi nggak boleh habis persediaan. Nah, sekarang pertanyaannya berapa yang harus kita produksi? Nah, berarti kan ini tadi belum menjawab ya. Ini kan yang kita butuhkan, tapi kan belum tentu ini semua yang harus kita produksi. Yang harus kita produksi berapa? Berarti dikurangi dengan beginning yang udah kita punya. Nah, kita lihat beginningnya itu kita udah punya berapa? Ya, di kuartal satu kita lihat. Kita udah punya persediaan berapa di kuartal satu. Nah, ini ya. 31 Desember 2025 kan sama aja 1 Januari 2026. Ya. Inventory kita udah punya 2.000 box. Ya, oke, berarti ada 2.000. Di awal kita udah punya 2.000. Oke. Berarti di kuartal 2 ya, kita punya berapa? Ini kan berarti kuartal 2 sama aja akhir kuartal satu. Ya, berarti kita punya 6.000. Kuartal 3 berarti akhir kuartal 2 kita punya 8.000. Kuartal 4 berarti begini adalah di akhir kuartal 3 ya. Nah, ini beginning in total berarti in year ya. Berarti persediaan awal yang udah kita punya berapa? Berarti persediaan di kuartal satu ya. Oke. Nah, berarti ini adalah yang kita butuhkan untuk produksi ya. Berarti unit production ya. Unit productionnya berarti 16 ya dikurang 2.000 ya 14.000 dan
seterusnya. Nah, ini yang kita butuhkan untuk diproduksi, ya. Oke, jadi kalau kalian salah dari awal, ini juga akan salah gitu ya, karena beruntun terus, ya. Oke, jadi ini adalah unit yang harus kita produksi ya. Oke, nah nanti seperti saya katakan, kalau kalian salah dari awal, ini salah ke bawahnya juga salah, ya. Nah ini penting untuk kita tahu bahwa budget itu adalah, jadi nanti akan ada saling koordinasi gitu ya, antara bagian marketing, bagian produksi, bagian gudang dan sebagainya. Oke, dari production nanti kita akan masuk ke, kita lihat ke bawahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke direct material, ke bahan baku ya. Direct material yang dibutuhkan untuk satu box ice cream itu adalah 15 pounds ya. Oke, jadi bahan baku yang dibutuhkan untuk satu box itu adalah 15 pounds. Oke, sekarang kita lihat di sini. Lalu material ending yang dibutuhkan itu adalah sama, 10% dari kebutuhan produksi di kuartal berikutnya. Material price-nya 0,2 per pounds. Dan ending material di kuartal 4 diestimasi ada 22.500. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa material yang harus dibeli kalau gitu kan? Berapa yang dibutuhkan buat produksi? Nah, seperti kalian belajar kemarin di variance gitu ya. Oke, berapa bahan baku yang dibutuhkan buat produksi dan berapa nanti yang harus dibeli gitu kan? Oke. Sekarang kita lihat dulu berarti direct material budget. Ya, direct material budget ya. Oke. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut. Direct material budget. Oke, berarti sekarang berapa yang harus dibutuhkan gitu ya? Direct material, ya berapa yang dibutuhkan dan nanti berapa yang harus dibeli ya. Oke, berarti di sini tadi ya kita beranjak dari unit production dulu ya. Berarti unit production masing-masing kuartal seperti ini, 14.000 dan seterusnya. Oke, sebentar. Oke, lalu tadi yang dibutuhkan ya, direct material need per produk. Nah, ini yang seperti udah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, berapa standar cost untuk direct material per unit ya. Oke, per unit butuh berapa? Satu box butuh 15 pounds ya. Oke, ini berarti satuannya dalam pounds ya. Berarti dibutuhkan 15 pounds ya. Satu unit produk butuh 15 pounds. Oke, berarti kita dapat di sini total direct material ya for production dulu ya. Total direct material yang dibutuhkan buat produksi ya. Berarti 14.000 dikali 15 pound ya. 210.000. Oke. Nah, sekarang ini yang dibutuhkan buat produksi. Sekarang terus berikutnya ya, pada tiap akhir kuartal itu harus tersedia 10% untuk kebutuhan di next quarter ya. Nah, ini kan kebutuhan kita. Nah, dibilang di akhir kuartal nggak boleh habis ya. Oke. Ending direct material yang harus ada. Dibilang 10% dari kebutuhan produksi di kuartal berikutnya. Oke, berarti di sini ending yang dibutuhkan berapa? 10% dikali 480 ya. Oke. Ini berarti 10% dikali 540 ya. Ini 10% dikali 285. Nah, terus kalau yang ini berarti harus tahu berapa produksi kuartal satu kan? 2027. Nah, tapi di sini udah langsung diketahui. Dibilang ending material di kuartal 4 diestimasikan 22.500. Berarti langsung aja sini 22.500. Ya, di sini berarti nanti akhir tahun ending material itu harus berapa? 22.500. Ya, dia sama aja dengan kuartal 4 ya. Oke. Oke, berarti in total berarti kita akan dapat ya, total yang dibutuhkan ya, total direct material nih. Berarti 210
Ini yang buat produksi ditambah yang harus ada di akhir kuartal ya. Oke, 258. Oke. Lalu selanjutnya ya berapa yang harus dibeli kalau gitu? Nah, berarti dikurangi dengan yang beginning direct material. Ya. Beginning kita udah punya berapa? Kita lihat di kasus ini. Beginning kita udah punya berapa nih material? 21.000 di awal tahun. 4.000 21.000 pounds ya. Kita udah punya 21.000 pounds. Ya, beginning DM 21.000 ini satuannya dalam pounds ya. Oke. Berarti di awal kuartal 2 kita udah punya berapa? Berarti kuartal 2 itu kan berarti di akhir kuartal 1 ya, 48. Kuartal 3 kita punya berapa? Berarti akhir kuartal 2, 54. Kuartal 4 di awal kita udah punya berapa? Berarti di akhir kuartal 3. Total dalam satu tahun berarti begininya berapa? Ya, berarti begininya adalah di awal kuartal 1. Ya, ini kan perspektifnya tahunan gitu ya. Oke, berarti inilah yang harus kita beli. Ya, ini yang kita butuhkan, ini yang udah ada di awal ya. Berarti ya direct material purchase dalam pound ya. Oke, ini yang harus kita beli ya. Yang harus kita beli. Ya, oke, berarti yang harus kita beli di sini berapa? 258 dikurang berapa? Kurang 21. Gitu kan? Oke, ini yang dibutuhkan, ini yang udah ada di awal periode. Berarti ini yang harus kita beli ya. Oke. Lalu harga belinya berapa? Harga belinya dibilang di sini materialnya itu 0,2 ya harganya. Oke, berarti price per pounds-nya standarnya ya. Price per pound itu 0,2 dolar ya. Oke. 0,2. Oke, berarti kita akan dapat apa di sini? Total direct material purchase. Nah, ini harus kita beli ya dalam dolar. Oke. Ini price per pounds, ini berarti dalam dolar ya. Berarti ini harus kita beli ya. Dalam pounds, dalam dolar 237 kali 0,47400. Gitu kan? Oke. 303, 300. Oke. Lalu berikutnya apa lagi? Nah, dibilang purchase on account. 50% pembelian akan dibayar di kuartal yang sama dan the rest will be on the next quarter. Jadi sama kayak tadi ya, ritmenya tuh 50-50. Jadi ini pembeliannya secara kredit ya, 50% akan dibayar di kuartal yang sama ya, 50% lagi di kuartal berikutnya. Oke, berarti kita akan bikin berikutnya adalah cash payment budget for purchase ya. Oke, jadi kas yang dibayar untuk pembelian ya. Kas yang akan kita bayar untuk pembelian ya. Oke, ini. Nah, berarti sekarang kita lihat. Ya, berarti sekarang dengan ritme yang sama dengan tahun lalu, berarti di kuartal 1 kita akan nerima 50% dari pembelian di kuartal 4 tahun sebelumnya gitu ya. Berarti dari AP berarti ya, yang tergambar di AP 31 Desember 2025 atau account payable. Kita lihat account payable kita tahun lalu berapa atau di akhir tahun kemarin atau di awal tahun 2026 ya. 25.800. Nah, ini berarti mencerminkan 50% pembelian di kuartal 4 tahun sebelumnya. Ya, berarti sekarang di sini kuartal 1 kita akan bayar berapa? 50% kali 47.400 ya. Oke, 47.400. Oke, berarti di sini kita akan terima 50% dikali 47.400. Berikutnya kita akan terima lagi di kuartal berikutnya sama ya. 23.700 juga. Nah, berikutnya berarti 50% kali 97.200 ya berarti di sini 50% dikali 97.200. Berikutnya di kuartal 3 sama 50%-nya. Oke, ini sama lagi 50% dikali 102.900, 50% dikali 102.900. Nah, kuartal 4-nya kita akan terima 50%. Nah, berarti sekarang 50% berikutnya akan menjadi AP. Ya, AP 31 Desember 2026. Karena akan terima di kuartal 1 2027 ya. 50% kali berapa? Kali 55.800. Oke, ini tadi berapa? Oh ini belum ya. 50% kali 55.800.
50% kali 558 gitu ya. Oke, sehingga nanti di akhir tahun kita punya AP ini ya. Oke. Nah, sama dengan AP akhir tahun kita berarti 50% kali 55800. Oke ya. Nah, sekarang kita akan dapat di sini berarti in total kita akan dapat di kuartal satu kita akan dapat uang ini. Bayar ya. Bayar untuk pembelian dan seterusnya. Berarti in total, oke, gitu ya. Jadi in total kita akan bayar 301.200 ya. Oke, ini adalah cash payment budget for purchase. Oke, mungkin sementara sampai sini dulu ya, biar kalian juga nggak terlalu kebanyakan. Nanti kita teruskan minggu depan ya, sampai dengan budget payment budget for purchase ya. Nah, ini ada tugas buat kalian. Nah, tugasnya ini sama ya. Colindale Manufacturing produce and sell consumer product. Projected sale in kuartal 1, 2, 3, 4, 5 di tahun 2 ya. Dan kuartal 1 dan 2 tahun 3 sebagai berikut. Nah, ini years 2 ya. Ini penjualan di kuartal 1, 2, 3, 4 ya, ini penjualannya. Lalu sama ya. Penjualannya $8 per unit ya, di mana sales on account 75% akan di collected di kuartal yang sama dan 25% di kuartal berikutnya ya. Oke. Piutang usaha di akhir tahun lalu itu ada 65.000 yang merepresentikan 25% penjualan di kuartal 4 tahun satu. Dan begitu seterusnya ya. Kalian buat sama kayak tadi sampai dengan membuat cash payment budget for purchase. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau nggak ada berarti kalian punya tugas ini ya. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan silakan.